Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gua Ayub di channel Enjoy Nonton. Seperti biasa, kita berada di segmen review film. Oh iya, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share-nya ya. Film yang akan kita review kali ini adalah film bergenre horor psikopat asal Amerika yang disutradarai oleh Cameron Romero. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang melakukan perjalanan ke daerah Washington DC melalui daerah di Virginia untuk berpartisipasi dalam demonstrasi. Di perjalanan, mereka diberikan tumpangan oleh seseorang untuk kemudian mereka menumpang tidur di salah satu desa kecil bernama Stanton Hill. Di pagi harinya, anak-anak muda itu bertemu dengan salah satu keluarga di desa tersebut. Dan mereka mendapat firasat buruk mengenai nasib mereka setelah bertemu dengan keluarga tersebut. Dan benar saja, malapetaka demi malapetaka pun terjadi. Malapetaka apakah itu? Yuk kalau gitu langsung aja kita masuk ke filmnya. Film ini berjudul Stanton Hill tahun 2009. Pada awal kisah, kita diperlihatkan seorang pasien yang sedang ditangani oleh dokter yang sedang melakukan tindakan operasi. Dan juga diperlihatkan lokasi sebuah rumah di komplek perumahan Virginia. Dan film Stanton Hill pun dimulai. Ada 5 anak muda yang sedang berjalan kaki demi ke kota Washington DC. Mereka mencari tumpangan dari satu mobil ke mobil lainnya. Para anak muda itu bernama Cole yang berpacaran dengan Jordan, Bon juga dengan pacarnya yang bernama Rena, dan Tris yang masih menjomblo. Di perjalanan ini, mereka telah sampai ke kawasan Virginia. Karena capek berjalan, mereka pun meminta tumpangan kepada salah satu pria yang ada di sana. Pria itu bernama Burke. Namun, Burke agak keberatan mengantarkan mereka. Lalu, karena tidak enak hati, mereka pun meminta tolong kepada orang lain untuk diantarkan ke Washington DC. Bertemulah mereka dengan Quentin. Kebetulan, Quentin mau mengantarkan mereka. Saat sedang asik di perjalanan, tiba-tiba saja mobil Quentin mogok. Tidak mau tinggal diam, Quentin langsung memperbaiki mobilnya. Namun ternyata mobil Quentin rusak parah dan harus ada montir yang memperbaikinya. Mereka pun kemudian inisiatif mencari bantuan dengan menelusuri hutan di tengah perjalanan. Akhirnya mereka menemukan sebuah peternakan dan rumah yang tidak ada pemiliknya. Mereka pun menyimpulkan bahwa rumah dan peternakan itu sudah ditinggalkan pemiliknya. Karena waktu sudah hampir malam dan tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya, mereka memutuskan untuk bermalam di gudang rumah itu. Di malam hari, setelah hujan berhenti, Quentin berjalan-jalan di luar mencari angin. Tanpa diduga, ia menemukan mobil derek yang bisa digunakan untuk pergi dari tempat itu. Quentin pun mengajak Cole dan Jordan ke tempat mobil tersebut. Saat hendak melewati kawat pembatas, tiba-tiba saja tangan Jordan tersetrum dan membuat tangannya terluka. Karena kejadian itu, mereka memutuskan untuk kembali ke gudang untuk tidur saja. Di keesokan harinya, mereka mendengar suara dari tempat peternakan. Ada seseorang bernama Buddy yang sedang memberi makan hewan ternak. Saat Cole mau berkenalan, tiba-tiba saja Buddy memukul Cole yang menyebabkan hidung Cole patah. Karena tidak terima temannya dipukul begitu, akhirnya terjadilah perkelahian antara Bon dan Buddy. Sampai tiba-tiba datanglah seorang wanita yang melerai mereka. Wanita itu bernama Louise, yang ternyata ibu dari Buddy. Louise langsung meminta maaf atas kejadian tersebut. Dia menceritakan bahwa anaknya mempunyai gangguan mental. Buddy sering mendengar bisikan-bisikan yang menyuruh dia untuk menyakiti orang lain. Louise langsung meminta maaf sebesar-besarnya kepada mereka dan menceritakan lagi bahwa Louise adalah pemilik dari peternakan dan rumah tersebut. Dia tinggal hanya bertiga bersama Buddy anaknya dan Geraldine ibunya. Kemudian Quentin mencoba meminjam mobil derek tersebut. Namun ternyata mobil itu sudah lebih dari 10 tahun tidak digunakan dan sudah rusak. Karena tidak ada harapan, mereka pun meminta tolong untuk meminjam telepon saja. Namun, Louis berkata bahwa teleponnya rusak karena hujan semalam.
Kemudian Louis mengajak mereka untuk makan karena Louis melihat bahwa mereka lapar dan belum makan dari kemarin. Kemudian sambil makan, Tris menceritakan bahwa dia memiliki firasat tidak enak pada tempat tersebut dan merasa bahwa akan ada sesuatu yang negatif. Namun teman-temannya tak ada yang menghiraukan itu. Kemudian saat makanan disajikan oleh Buddy, Quentin meledek Buddy yang memiliki keterbelakangan mental. Itu membuat Jordan dan Cool kesal, kemudian meninggalkan Quentin. Di sisi lain, kemudian Cool dan Jordan menghampiri Quentin untuk berterima kasih karena disajikan makanan yang enak. Walaupun Cool tadi sudah diajar Buddy, namun Cool tetap memaafkan Buddy karena Cool merasa bahwa sebenarnya Buddy adalah orang yang baik. Dan kemudian Cool dan Jordan mengajak Buddy untuk berteman. Karena merasa senang, Buddy memberikan Jordan boneka kecil. Lalu Cool dan Bon terlihat sedang memperbaiki mobil dereknya Louis. Dan terlihat para wanita sedang ngobrol-ngobrol. Karena kebelet pipis, Tris bergegas menghampiri Louis untuk meminjam toilet. Louis kemudian pergi ke toilet sesuai arahan yang diberitahukan Louis. Setelah sampai di tempat, Tris kaget karena dia malah sampai di ruangan yang terdapat banyak noda darah di mana-mana. Secara tidak sengaja, Louis menemukan catatan yang berisi data penjualan organ tubuh manusia secara ilegal. Ia pun sadar bahwa tempat itu dimiliki oleh keluarga psikopat yang menjual organ tubuh manusia. Lalu, tanpa disadari Tris, di tempat itu masuklah Buddy yang langsung menghajarnya sampai akhirnya Tris pun meninggal. Dan setelah Tris meninggal, Buddy langsung memotong-motong tubuh Tris dan mengambil bagian dalamnya. Di sisi lain, terlihat Cool yang masih memperbaiki mobil derek. Namun, karena tidak kunjung berhasil, Cool memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Lalu, Cool menyuruh Rena dan Jordan untuk mencari Tris dan Bon, dan juga tentunya Quentin. Pada akhirnya, mereka pun mulai berpencar untuk mencari yang lainnya. Pada akhirnya, Rena berhasil menemukan Bon. Lalu, Bon dan Rena yang ingin kembali menemui Tris tiba-tiba saja dihadang oleh Louis yang sedang membawa senjata. Tanpa basa-basi, Louis langsung menembak kaki Bon sampai terjatuh dan tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya, Bon dan Rena mulai dirantai di ruang operasi. Lalu Bon melihat Rena dengan jelas dimutilasi dan organ dalamnya diambil oleh Buddy. Cole dan Jordan tertangkap oleh Louis dan Geraldine. Cole menyuruh Jordan pergi dari tempat itu. Dan karena Cole sayang Jordan, Cole rela melawan 3 psikopat itu seorang diri. Walaupun tentu saja Cole kalah. Setelah Cole kalah dan tewas, mereka mulai mengejar Jordan dengan mobil derek tadi. Saat sedang berlari kencang, Jordan terjebak oleh ranjau yang sudah dibuat oleh Louis. Akibatnya, Jordan mengalami luka parah di bagian bahu ke bawah. Karena dikejar, Jordan langsung bersembunyi. Namun, karena darah Jordan yang berceceran, Geraldine tahu di mana Jordan bersembunyi. Beruntungnya, Jordan melakukan perlawanan dan berhasil membunuh Geraldine. Di sisi lain, terlihat Buddy yang sedang mengambil organ dalam dari Cole dan Bon. Setelah selesai, kini giliran Jordan yang akan diambil organ dalamnya. Saat ingin membuka baju Jordan, Buddy tak sengaja menemukan boneka kecilnya. Buddy pun tak menyangka bahwa Jordan menghargai pemberiannya. Karena merasa dihargai, Buddy pun kemudian membawa Jordan pergi dari tempat itu sebelum ibunya datang. Saat ingin menaruh Jordan di suatu tempat, tiba-tiba saja Quentin datang dan mendorong Buddy sampai ia tersengat listrik dan meninggal. Kemudian Quentin dan Jordan diselamatkan oleh Bert. Setelah itu terlihat di sini Quentin sangat senang setelah apa yang terjadi. Loh, kenapa di sini Quentin sangat bahagia? Padahal yang kita tahu dia melihat berbagai macam pembunuhan. Mari kita bedah. Jadi ternyata di sini Quentin adalah dalang di balik semuanya. Quentin ini merupakan seorang dokter bedah. Ia ingin mencari organ dalam manusia untuk diberikan kepada pasiennya dalam masa kritis. Keluarga dari pasien tersebut adalah keluarga yang sangat kaya raya. Keluarga itu meminta Quentin untuk mencari organ tubuh yang tepat. Dengan bayaran yang sangat banyak, Quentin pun melakukan aksi gila dengan mencari organ tubuh yang cepat agar pasien tersebut dapat diselamatkan. Kemudian dia mencari bantuan kepada Burke untuk memberikan organ tubuh manusia.
Lalu Burke pun mengajak Quentin ke tempatnya Louis, yang dikenal sebagai psikopat yang memang sering menjual organ manusia secara ilegal. Karena kebetulan organnya habis, akhirnya Louis menyuruh Quentin untuk mencari manusia yang bisa diambil organnya. Kemudian bertemulah Quentin dengan Jordan dan kawan-kawan. Mulai dari situ, Quentin mulai bersandiwara dengan berpura-pura mogok dan membuat mobilnya Louis tidak bisa digunakan dalam beberapa waktu. Kesempatan itu diambil oleh Quentin untuk mengajak mereka menginap di peternakan Louis. Di sana, akhirnya Quentin berhasil mengambil banyak organ manusia. Beberapa organ kemudian diambil Quentin untuk pasiennya. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, endingnya sangat amat menjengkelkan ya, dimana Quentin ini berhasil menyelesaikan rencana jahatnya. Tentunya dengan mengorbankan orang lain. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.